Sadar nggak sih kalau dunia itu berubah cepet banget? Yuk kita bedah karakteristik perubahan sosial. Apa bedanya discovery dan invention? Simak video lengkapnya ya. Halo Sobat Sosiologi, balik lagi nih di kelas Enjoy bareng saya Pak Haris. Seneng banget rasanya bisa nemenin kalian lagi. Sebelum kita mulai, pastiin kalian udah klik tombol subscribe dan like ya. Hari ini kita bakal ngebedah tuntas sebuah materi yang super keren. Sesuatu yang pastinya lagi terjadi dan bakal terus terjadi di sekeliling kita. Yup, dinamika dan pendorong perubahan sosial budaya. Siapin fokus kalian, tarik nafas panjang, karena kita bakal langsung gas ke materinya. Bayangin deh, evolusi dari Telegram ke handphone yang kita pakai sekarang. Dulu tuh, orang mau ngirim pesan singkat aja harus lewat mesin yang super berisik. Sekarang kita bisa video call sambil tiduran, beneran cuma dari genggaman tangan. Lompatan teknologi ini tuh contoh sempurna banget dari evolusi budaya yang luar biasa masif. Tapi lucunya gini, perubahan alat komunikasi ini awalnya nggak langsung merombak seluruh struktur sosial kita kan? Ini nunjukin ke kita betapa unik dan eratnya hubungan antara teknologi sama cara kita berinteraksi sehari-hari. Oke, biar nggak nyasar, rute belajar kita hari ini simple banget. Pertama, hakikat perubahan sosial budaya. Kedua, karakteristiknya. Ketiga dan keempat, kita bakal bongkar mesin penggeraknya nih, yaitu faktor internal dan eksternal. Dan terakhir, gimana sih cara kita memposisikan diri di tengah perubahan ini? Selamat datang di kelas Enjoy! Bantu subscribe ya! Sip, kita langsung masuk ke gigi 1, hakikat perubahan sosial budaya. Intinya begini, perubahan sosial dan budaya itu ibarat dua sisi dari koin yang sama. Nggak bisa dipisahin. Sosiolog Kingsley Davis bilang, kalau perubahan sosial itu sebenarnya bagian dari perubahan kebudayaan. Kebudayaan itu kan luas banget ya. Ada kesenian, sains, teknologi, filsafat, sampai ke aturan organisasi sosial. Di atas kertas, teori ini memang bisa dipisahin. Tapi di dunia nyata, no way. Nggak ada ceritanya masyarakat tanpa kebudayaan. Dan kebudayaan juga nggak bakal ada kalau nggak ada masyarakatnya. Terus yang sering ditanyain, kenapa sih masyarakat tuh nggak bisa anteng atau diam di tempat aja? Jawabannya ada 3. Pertama, karena kita tuh selalu dihadapin sama masalah baru. Contoh gampangnya, bayangin sebuah masyarakat mulai bisa beli mobil pribadi semua. Bagus kan, ekonomi maju. Tapi tunggu dulu, mobil ini ngelahirin masalah baru, kemacetan, polusi, susah cari parkir. Nah, masalah baru ini otomatis maksa kita cari solusi baru. Kedua, pewarisan budaya itu ngelibatin orang dengan cara pandang yang beda-beda, jadi selalu aja ada yang bawa ide pembaharuan. Dan ketiga, lingkungan fisik kita yang terus berubah, misalnya desa yang pelan-pelan disulap jadi kawasan industri. Pasti cara hidup warganya ikut berubah dong? Lanjut ke bagian 2 nih, karakteristik perubahan sosial. Kalian tahu nggak, ada semacam aturan main universal saat sebuah masyarakat itu berevolusi. Pertama, absolut. Nggak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Pasti berubah. Entah itu pelan banget kayak siput, atau cepat banget. Kedua, perubahan itu sifatnya kayak efek domino. Kalau satu lembaga berubah, lembaga lain yang terkait pasti ikut kesenggol dan berubah juga. Ketiga, perubahan yang terlalu cepat tuh sering bikin kaget. Jadi wajar kalau ada semacam kekacauan atau disorganisasi sementara sebelum akhirnya stabil lagi. Dan yang terakhir, aspek material dan spiritual itu connect banget. Kalau hal-hal kebendaan berubah, nilai dan kepercayaan di masyarakat biasanya juga ikut goyah dan menyesuaikan. Oke, masuk ke bagian 3, faktor internal pendorong perubahan. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Pendorong internal pertama itu dinamika penduduk. Contoh paling nyatanya adalah urbanisasi. Misalnya di banyak daerah pedesaan, laki-lakinya pada merantau ke kota buat cari kerja. Efeknya apa? Sistem pembagian kerja di desa jadi berubah drastis. Perempuan atau istri yang ditinggal merantau tiba-tiba harus jalanin peran ganda. Yang ngurusin anak di rumah, ya turun juga ke sawah nggarap lahan. Struktur keluarganya bener-bener bergeser. Faktor yang kedua, penemuan baru. Nah, dengerin baik-baik karena ini langganan banget keluar di ujian. Apa sih bedanya discovery sama invention? Discovery itu pas kita baru pertama kali banget nemuin unsur kebudayaan baru. Bisa alat atau sekadar ide, masih mentah lah ibaratnya. Nah kalau invention, itu pas penemuan tadi udah disempurnain, diterima dan yang paling penting bener-bener dipakai secara luas sama masyarakat. Biar gampang nempel di otak, kita lihat sejarah mobil. Dulu banget ada insinyur Jerman namanya Siegfried Marcus yang iseng gabungin mesin silinder sama gerobak atau kereta. Itu discovery, dia nemuin konsep awalnya. Tapi butuh proses penyempurnaan yang super panjang sampai akhirnya bentuk mobil modern dipatenkan di Amerika tahun 1911. Pas mobil ini mulai diproduksi massal, dibeli orang-orang dan benar-benar dipakai buat transportasi sehari-hari, nah barulah statusnya naik kasta jadi sebuah invention yang ngubah dunia.
Efek dari penemuan baru ini tuh beda-beda polanya. Ibarat ngelempar batu ke air, ada pola memancar, di mana satu penemuan kayak radio tuh nyebarin pengaruhnya ke pendidikan, hiburan, ekonomi, nyebar kemana-mana. Ada juga reaksi menjalar, contohnya pesawat terbang. Ditemuinya pesawat mubah cara perang, dari perang biasa jadi lebih modern, yang akhirnya nyiptain konsep negara adidaya. Dan ada pola memusat, di mana beberapa penemuan beda, kayak mobil, kereta api, sama telepon, gabung jadi satu kesatuan yang akhirnya memicu lahirnya kawasan pinggiran kota alias suburban. Keren kan? Lanjut ke faktor internal ketiga, konflik sosial atau pertentangan di masyarakat. Jangan salah, gesekan antar kelompok ini justru jadi mesin pendorong adaptasi yang kuat banget. Konflik klasik yang paling sering kita lihat ya beda pandangan antara generasi muda sama generasi tua. Yang muda biasanya pengen cepet terima hal-hal baru, sementara yang tua pengen bertahanin tradisi yang udah ada. Nah, dari gesekan-gesekan ini, mau nggak mau struktur sosial akhirnya bergeser dan beradaptasi. Dan mesin pendorong internal yang keempat adalah revolusi. Kalau kita lihat catatan sejarah, perubahan struktural yang paling cepat itu selalu didorong oleh revolusi berskala besar. Mulai dari revolusi Amerika tahun 1796, revolusi Prancis 1789, revolusi Rusia 1917, sampai kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Dalam kacamata sosiologi, peristiwa-peristiwa besar ini adalah mekanisme yang dengan sangat cepat ngeruntuhin institusi lama dan langsung ngebangun struktur masyarakat yang sama sekali baru di atasnya. Sip, mesin dari dalam udah kelar kita bahas, sekarang kita masuk ke bagian keempat, faktor eksternal perubahan masyarakat. Ini kekuatan dari luar yang seringnya di luar kendali kita. Faktor eksternal yang pertama itu jelas, lingkungan alam. Kalau alam udah bertindak, manusia benar-benar cuma bisa beradaptasi. Bencana alam kayak gempa bumi besar, banjir bandang, atau gunung meletus seringkali maksa satu komunitas full buat pindah ninggalin kampung halamannya. Di tempat baru ini, mereka secara nggak langsung harus meriset ulang cara hidup mereka dan ngebangun ulang lembaga kemasyarakatannya dari nol. Faktor dari luar yang kedua adalah peperangan. Peperangan itu bawa perubahan yang sangat drastis. Kenapa? Bukan cuma karena bangunan pada hancur, tapi pihak yang menang perang biasanya bakal memaksakan kebijakan politik mereka, ngambil alih ekonomi, sampai menanamkan pengaruh budaya mereka ke masyarakat yang kalah. Terakhir untuk faktor eksternal, yaitu pertemuan budaya atau cultural encounters. Pas dua kebudayaan beda ketemu, biasanya bakal muncul dua skenario. Skenario pertama, demonstration effect. Ini damai-damai aja, di mana masyarakat dengan ikhlas dan tanpa paksaan nerima budaya dari luar. Skenario kedua, kalau ternyata nilai budayanya saling bertentangan, bakal muncul yang namanya cultural animosity. Sebenarnya ralat dikit, nggak cuma saling nolak, tapi malah saling bergesekan dan memicu ketegangan di antara dua budaya tersebut. Nah, kita udah sampai di puncak materinya nih. Bagian kelima, menjadi penentu bukan sekedar korban. Setelah ngebongkar semua dinamika, pendorong, dan teori-teori tadi, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang harus kalian renungin. Di tengah arus perubahan sosial budaya yang kenceng banget ini, kalian mau cuma jadi korban yang kebawa arus, atau kalian mau jadi penentu perubahannya? Ingat ya, perubahan itu mutlak, nggak bakal bisa di-stop. Kita belajar sosiologi bukan sekedar buat pamer hafal teori, tapi supaya kita punya kompas buat ngebaca situasi, beradaptasi dengan pinter, dan akhirnya bisa ngambil kendali buat masa depan masyarakat kita. Gimana? Siap? Oke, terima kasih udah nongkrong bareng di kelas Enjoy hari ini. Terus semangat belajarnya, dan sampai jumpa di bedah materi seru berikutnya. Halo semua, yuk kita mulai review sosiologi untuk ujian nanti. Ayo, semangat belajar! Aturan latihan soal pertama. Sebelum memulai ujian, tuliskan nama dan kelasmu di bagian pojok kanan lembar jawaban. Kedua, tuliskan juga soal ini ada di materi pembahasan keberapa. Lihat judul video ini, materi 1 atau materi 2 dan seterusnya. Ketiga, setelah itu, tuliskan soal dan cukup jawaban yang paling tepat. Kerjakan sungguh-sungguh untuk tambahan nilaimu. Semangat dan jangan lupa berdoa.
Terima kasih sudah latihan soal di kelas Enjoy Bimbel Online. Jangan lupa subscribe channel ini